pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Penangkapan pelaku pembunuhan pemancing di Waikanan, tersangka rupanya pemuda di bawah umur. Kalian ini tentara, kalian ini manusia. Anak lu manusia ini. Tidak tahan muridnya nakal, seorang guru SMP di Tulang Bawang mengamuk hingga melepaskan bajunya di kelas di hadapan para siswa. Seorang mahasiswa di Lampung Barat ditangkap karena mencabuli 7 anak perempuan tetangganya. Astagfirullah bro, ini rumahnya Supi bro. Warga Bandar Lampung diimbau mewaspadai bencana alam selama musim hujan. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, kasus terbanyak pada musim hujan awal tahun ini adalah pohon tumbang. Selama 2 pekan sejak awal hingga pertengahan Januari ini, terdapat 18 pohon tumbang yang terjadi di Kecamatan Kedaton, Tanjung Karang Timur, Teluk Betung Selatan, dan Sukabumi. Terdapat 3 rumah, 2 toko, dan 1 truk rusak akibat tertimpa pohon yang sudah lapuk. Dari seluruh kejadian tersebut, pohon tumbang terjadi saat hujan yang disertai angin kencang. Belasan pohon tumbang tidak merenggut korban jiwa. Warga diimbau tidak berteduh atau memarkirkan kendaraannya di bawah pohon besar saat cuaca mulai mendung dan hujan. Ada 2 yang rusak sedang dan yang 3-nya rusak ringan. Kemudian beberapa hari yang lalu juga terjadi pohon tumbang yang menimpa sebuah kendaraan kalau diesel truk di Kecamatan Sukabumi. Warga masyarakat Kota Bandar Lampung khususnya himbauan dari BPBD Kota Bandar Lampung agar masyarakat Kota Bandar Lampung apabila sedang dalam kondisi hujan lebat agar tidak meninggalkan tempat kecuali dalam kondisi urgent. Kemudian apabila terjadi angin kencang di wilayah agar bisa tetap waspada. Warga juga diimbau mewaspadai bencana banjir. Hasil pemetaan petugas BPBD, wilayah rawan banjir di Bandar Lampung yakni di Kecamatan Sukabumi, Panjang, Bumi Waras, Kalibalau, Waihalim, dan Raja Basa. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Masyarakat harus terus mewaspadai merebaknya demam berdarah dengue atau DBD selama musim hujan. Pasalnya, sebanyak 28 pasien DBD di Lampung meninggal dunia sepanjang tahun 2024. Sementara data Dinas Kesehatan Lampung mencatat ada 9.096 warga yang terjangkit DBD tahun lalu. Pasien DBD yang meninggal di hampir seluruh daerah rinciannya. Bandar Lampung 1 pasien, Lampung Selatan 1 pasien, Mesuji 2 pasien, Pesawaran 2 pasien, Waikanan 2 pasien, Pesisir Barat 3 pasien, Pringsewu 3 pasien, Lampung Tengah 3 pasien, Lampung Timur 4 pasien, Lampung Utara 7 pasien. Banyaknya korban jiwa akibat DBD tersebut jadi perhatian DPRD Lampung supaya tidak terjadi lagi pada tahun ini. Rabu siang, Komisi 5 DPRD yang membidangi kesejahteraan dan kesehatan mendesak pemerintah lebih tanggap, antara lain meningkatkan pengawasan atau fogging di wilayah endemik, hingga menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai. Penanganan pasien juga jangan sampai terkendala birokrasi, supaya cepat diobati. Rumah sakit siap untuk menampung pasien DBD. Tidak terjadi lagi kemarin di 2024 mereka tidur di
selasar-selasar. Ya wajar, karena memang daya tampung rumah sakit itu kan terbatas. Untuk yang pertama kesadaran masyarakat, ya kan? Kesadaran masyarakat, kesadaran lingkungan, agar benar-benar memperhatikan kebersihan, jangan sampai ada air tergenang. Pokoknya faktor-faktor yang menyebabkan penyakit DBD. Sementara itu, pada awal Januari tahun ini telah ada 1 pasien anak-anak di Lampung Utara yang meninggal karena DBD. Selain Lampung Utara, lonjakan pasien DBD juga terjadi di Tulang Bawang dan Metro. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Dua pekan menjelang datangnya Tahun Baru Imlek, para pengusaha kue tutun atau kue keranjang kian mengabut produksinya guna memenuhi pesanan. Di antaranya Hasan Kurniawan, membuat kue tutun di Kampung Sawah Brebes, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Hasan kini menambah pekerjaannya untuk mengejar target memenuhi pesanan pelanggan. Dalam sehari, ia mampu memproduksi sekitar 500 kue tutun. Menurut Hasan, kendala pada usaha ini adalah naiknya harga bahan baku kue tutun seperti ketan, telur, hingga gula pasir. Harga kue tutun kini naik Rp1.500, yang pada tahun lalu Rp13.000 kini jadi Rp14.500 per biji. Sudah masuk. Kita kan bikin ini juga bayar PO dulu. PO kita baru bikin. Jadi yang kita bikin itu sudah pesanan orang semua. Pesanannya dari mana, Pak? Sekitar Lampung aja. Bandar Lampung aja. Sama kabupaten ada ya. Dari Kota Agung, dari Sewu, dari ada. Ya nggak menutup kemungkinan. Kalau ada peningkatan lagi kita panggil orang lagi. Karena kayak gini kan ada karya ya. Kerjaannya ya. Rata-rata warga sini aja ya? Sekitar sini semua. Sangat kiri kanan semua. Kalau tahun kemarin itu kendalanya di ketan. Ketan susah, barangnya mahal. Nah untuk tahun ini kendalanya di gula. Gulanya naiknya hampir 60.000 per sak. Jadi ya mau nggak mau kita harus menaikkan harga per kilonya. Hari Raya Imlek 2025 jatuh pada hari Rabu 29 Januari mendatang. Kue tutun adalah makanan khas di Hari Raya Imlek. Secara tampilan, kue tutun mirip dengan jenang Jawa. Bagi warga etnis Tionghoa, kue tutun memiliki filosofi mempererat persaudaraan, seperti tekstur kue tutun yang kenyal dan lengket. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.